الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه والصحابة القرابة وتابع التابعين المسلمين جميع ساداتنا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا حسن سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا خديجة الكبرى وجميع أولياء وشهداء صلاة الصبية والمحققين ثم إلى أبو ياسر محمد بن الملك بن أحمد باهر سيد الحبيب زين بن عبد الغني جميع شيخنا يغفر لهم يرحمهم يجعل الجنة ينفعنا بأسرار من وبركات في الدنيا والآخر ونعافيها بسر أن الله يدخل نية نبينا شيخنا وصل نية أبو ياسر محمد بن أحمد مالكي والحبيب زي ما بدنا نسمي بن حسن بحر في تعليم تدريسهم على هذه النحو ونصر سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak para hadirat pang ini insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat Allah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kesemua nikmat tersebutlah kita alhamdulillah bisa berkumpul, bisa duduk di sebuah majelis, di sebuah kajian yang itu mengundang akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan insyaallah hari ini kita mulai kajian kita, yaitu khusus bibinian. Nang ada nih kada dihitung bang berdua nih, saudara bapak. Nang ianya binian bang. Ya Allah. Iya. Jadi insyaallah alhamdulillah kita mulai. Sudah lawas ini anak memulai permintaan kawanan wahai apa nang khusus kajian binian wahai apa mengatur-atur waktunya ini. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya kita sudah insyaallah tepat sudah hari apa namanya? Hari Minggu sore, ya kan? Ya walaupun hari Minggu ini pun mungkin masih banyak ibu-ibu nang mungkin dibuka supaya kada terlalu panas buan-buan. Nah, ya. Oh atau panas ke di situ. Oh anu cahaya di situ, matahari di situ biar tutup aja. Nah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah akhirnya mudah-mudahan kita mulai hari ini sore ini khusus kajian. Jadi sifatnya ini jadi metode kajiannya kita hari ini nih dan seterusnya insyaallah kada model kayak majelis kita malam Sabtu kada. Kalau malam Sabtu kan ulun baca kitab, habis itu tuntung lelah sudah kada ada. Tapi insyaallah ini kita lebih ulun tetap menyampaikan kaina apa materi, cuma setelah itu kaina insyaallah ada bab tanya jawab kita. Jadi silahkan bertanya, amunnya kawa ulun jawabakan, amunnya kada kawa pian jawabakan juga. Nah, itu kada lalu insyaallah julun hendak membawa tulis tadi kelambatan pulang salang manulis pian salang apa segalanya kalau lah ulun lambat pian lambat pulang inggih belum lagi nematan sudah kawur kita ya lah. Nah, kada tulis. Jadi insyaallah julun supaya lebih apa efektif, lebih efisien lagi lalu pakai ini, pakai apa namanya, pakai proyektor. Jadi pian mun hendak supaya nama ingatan juga insyaallah pakai HP plek gitu misalnya nih layar pertama misalnya bab ini tinggal pian foto aja lagi. Mun hendak menulis juga kada apa-apa, bagus juga ditulis. Nah, jadi insyaallah seperti itu dan alhamdulillah insyaallah banyak hal-hal nang khususnya kajian-kajian kita nang bab wanita lah insyaallah juga kita belajaran di sini. Insyaallah kita berharap
kita sebenarnya istiqomah dulu insyaallah. Mudahan sehat afiat terus insyaallah. Nang belum bisa bergabung hari ini bisa insyaallah. Nggih. Ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita pelajaran kita insyaallah akan membahas masalah fikih. Ya. Apa garang itu fikih dulu kan? Orang tahu fikih, hadis, apa namanya lain sebagainya. Apa garang itu dimaksud ya kan? Nah, di sini ulun hendak nangkaya model kita nangkaya amun lelakian, bapak-bapak tuh ada yang malam Ahad, ada yang malam Kemis, malam tadi kan banyak kan dari Banja dari mana. Istilah belajar. Amun kada muat bermaju sedikit, Bu. Ah, di belakang maju aja kada Bapak. Nah kada Bapak maju lagi. Ya. Nah. Ya. Ya, sip. Kipas angin Nusa Taminai kalau kurang di belakang ambil di belakang ada lagi. Kalau kurang di belakang situ. Hah? Ya. Di kamar bisa. Kamar Lala itu ada. Di belakang tuh kayaknya kasihan. Ini masih kita sore ini masih agak panas biasanya. Iya. Tapi insyaallah walaupun panas jasmani kita, insyaallah mudahan hati kita adem insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi insyaallah kita mulai pengajian kita hari ini. Tadi alhamdulillah kita sudah tawasul, kemudian anak belakang bisa. Empat lalu belah ya. Nah. Ya. Itu di belakang kawat dijojok yang sebelah kiri itu bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana uladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'd. Ya, insyaallah kita mulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul innamal 'ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Qul innamal 'ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Qul innamal 'ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilatil khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabihi. Ya, ibu-ibu silahkan dilihat layarnya ya. Silahkan dilihat layarnya. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih ibadah, fikih wanita hari ini. Ya. Nah, ya, itu penjelasannya. Salah satu disiplin ilmu yang menjadi kewajiban bagi seseorang muslim untuk dipelajari adalah ilmu fikih. Sedangkan fikih sendiri adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Jadi di situ ada kata syariat. Guru kita Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun ada mengarang kitab, mengarang kan bahwasanya sebenarnya solusi kehidupan kita kalau ingin bahagia di dunia ini sampai ke akhirat nanti, yaitu kita kembali kepada syariatnya Allah. Perlu dipahami, jangan kalau terdengar syariat itu lalu syariat itu kita ini banyak otak pikiran kita ini sudah ternodai. Bila disambat syariat itu pandangannya kayaknya ada hukum bunuh, ada hukum pancung, ada hukum
dirajam, ada hukum dipukul kalau bersalah dalam Islam. Padahal yang dimaksud syariat bukan itu aja. Syariat itu di sini dijelaskan, ya. Di syariat itu adalah salah satunya adalah ibadah kita yang sehari-hari. Sengaja ulun di sini hari ini, insya Allah mulai hari ini kita akan belajar mengkaji tentang syariat yang di sini maksud sini, yaitu tentang fikih ibadah. Fikih banyak kayak macam-macamnya. Cuma di sini adalah fikih ibadah karena yang setiap hari kita bertamuan, setiap hari kita melaksanakan, setiap hari kita gawi adalah ibadah. Bahkan kalau kita berbicara, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita meneliti kehidupan kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sebenarnya kalau kita bisa jadi fungsikan, semuanya itu bisa menjadi ibadah. Apalagi pian-pian khusus lagi yang berisi suami kemudian melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, maka sama seperti dia berjuang, sama berarti dia berjihad fi sabilillah. Jihad sabilillah kayak apa? Lain orang berperang dengan senjata, dengan pedang, dengan kudanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Pian cukup di rumah melayani suami dengan sebaik-baiknya, itu lebih besar pahalanya dengan orang berjihad fi sabilillah. Tetapi dengan catatan apa? Kita mengetahui status gawian kita, itu kita ketahui. Terus tata cara yang supaya jadi seperti jihad fi sabilillah tadi kita ketahui. Tetapi manakala kita tidak mengetahuinya, manakala kita tidak memahaminya, ya sama aja, tidak ada maknanya, tidak ada pahalanya. Nah, di sini kita akan membahas insya Allah mulai tata cara ibadah kita, insya Allah, karena di kitab ini satu persatu sengaja kada pakai kitab, cuma ulun tampilkan di sini supaya pian fokus. Ulun pengennya itu pian fokus. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nang kada paham nang apa tanyakan supaya betul-betul jelas. Karena apa? Maaf, anak kita, keturunan kita itu yang banyak mempengaruhi adalah pian-pian, ibu-ibu. Ya kada? Kalau pian lihat anak-anak kita itu lebih banyak kumpulnya kita dalam sehari 24 jam itu mungkin lebih 20 jam bersama kita, bersama ibu-ibu. Sedangkan abahnya, laki kita kadang-kadang sibuk di luar, terserah sibuknya macam-macam dengan segala macam aktivitasnya. Nah, jadi insya Allah kita membahas dari tata cara wudu, taharah, istinja, sembahyang, kemudian sampai ke mana bab kalau pian sudah sugih, ya kan, sampai kepada nisab. Sudah ada nisab, ada haulnya, pian harus berzakat, bagaimana tata caranya, atau karena pian berrezeki, insya Allah mudah-mudahan berrezeki sebagian seberataan, dapat rezeki kawa bahaji, kawa umroh, ada tata caranya lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita belajar dengan hal itu semuanya. Nah, jadi insya Allah kita belajar di sini, ya. Salah satu macam daripada itu yaitu ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Apa gerang fikih? Al-fiqhu bil makna al-fahmu. Yang dimaksud dengan fikih itu apa? Faham. Pokoknya nangaran fikih itu namanya paham. Dalilnya apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa nang Allah menghendaki padanya sebuah kebaikan, maka dia dipahamkan dalam agama. Pian ini orang yang sudah masuk ke lingkaran itu, sudah masuk ke proses itu. Proses apa? Proses insya Allah menjadi orang baik, proses menjadi orang solehah. Kadang mungkin kita mendengar bagaimana makamnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kayak apa kemuliaannya, kayak apa kemuliaan Sayyidah Khadijah, kayak apa kemuliaan Sayyidah Maryam, kayak apa kemuliaan Sayyidah Asia, kayak apa kemuliaan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kayak apa kemuliaan Sayyidah Nafisah. Seberataan kita kada tahu kecuali bisa kita menirunya. Yang pertama harus mempelajarinya. Alhamdulillah pian sudah berada di proses ini. Nah,
jadi intinya kainah bisa itu gasan diri kita pribadi, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat, bahkan satu negara, bahkan seluruh alam pun bisa. Kalau kita sudah masuk ke dalam lingkaran yang namanya paham akan agama, fikih, faqih tentang agama tersebut. Ya, lanjut Ustaz. Ya, nah pembagiannya, jadulun tadi macam-macam fikih kan, ilmu fikih singkat. Dari mana asal usul fikih ini dari mana? Dari pernah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Nabi itu bermacam-macam rupa, artinya menyerupa dengan serupa manusia. Suatu saat pernah menyerupa seperti sahabat yang paling bungas. Siapa di saat itu? Yaitu sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ya. Jadi biar insyaallah mun ada anak-anaknya bungas juga, insyaallah nyatakan dalam hati karena bila lahir anaknya ngaran Dihyah Al-Kalbi. Nah, insyaallah anaknya bungas kayak sahabat Nabi. Jadi Sayyidina Jibril itu pernah juga menyerupa bertemu dengan Nabi itu dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi dan dengan bentuk-bentuk rupa yang lain. Jadi asal usulnya fikih itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga datanglah malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, kemudian batalimpuh ujar kita. Ya kah batalimpuh kah duduk nang gaya ya itu limpuh juga lah duduk itu nah wa asnada rukbataihi wa ala rukbataihi, kemudian nih nah parangannya nih lintuhut dengan lintuhut Nabi besampuk ujar kita. Jibril lawan Rasulullah. Lalu di situ bertakun apa iman? Jibril bertakun lawan Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ditakuni itu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ya rukun iman, nampian tahu. Berapa rukun iman? 6 perkara. Rukun Islam berapa? 5. Ihsan Bang berapa? Ihsan berapa Bu? Ihsan 1 aja. Cuma satunya ini luas. Apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nangaran ihsan yaitu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Bila kadakawa makom seperti itu, melakukan seperti itu, maka lakukanlah seakan-akan Allah memperhatikan kita. Beda orang yang merasa diperhatikan Allah lawan kada diperhatikan Allah. Berkali-kali ulun menyampaikan contoh, misalnya di rumah ulun ini ada CCTV, ya ada CCTV. Insya Allah pian nang tahu ada CCTV, lawan nang kada tahu insya Allah beda. Ya, beda. Nang tahu ada CCTV-nya, kada mungkin pian sambil lihat sambil maaf ngorek-ngorek hidung kan mungkin kan, ngorek-ngorek telinga kada mungkin, atau ambil apa di sini kada pada kada mungkin, karena ketahuan kelihatan di kamera di CCTV. Tapi nang kada tahu, nang kada merasa, yaitu merasa ambil ini atau ini atau menjapai-japai, kada jual melihat. Beda. Kayak itu juga makom di sini tadi. Kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hati. Kada menggawi apa-apa. Nah, di situ sumber daripada 3 tiang agama kita. Iman, Islam dan ihsan 3 ini. Lalu ulama mengkategorikan lagi yang namanya iman itu hal-hal ilmu yang berkaitan dengan keyakinan kita. Keyakinan maksudnya apa? Dengan hal-hal seperti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya rukun iman, ya, ada rukun iman, ada beriman kepada Allah, Rasul, kitab dan lain sebagainya. Nah, itu berkenan dengan itu daripada iman tadi. Islam mengapa? Nah, Islam adalah hal-hal yang berkenaan dengan ibadah. Makanya ada rukun Islam, ada syahadat, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada naik haji. Itulah yang dinamakan dengan Islam.
Ada namanya rukun Islam. Nang kita bahas sekarang ini adalah nang kedua tadi. Apa yang dimaksud dengan Islam? Ketiga-tiganya ilmu nang wajib. Yang dimaksud di dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan juga wajib bagi perempuan. Bila kita berisi laki alim misalnya mampu mengajari kita di rumah misalnya atau di pesantrennya, maka cukup kita belajar kepada suami kita. Tetapi manakala misalnya laki kita, karena tapi bisa juga kok lebih jualan kita misalnya, atau sibuk dengan kesibukannya, wajib seorang wanita tersebut belajar. Wajib sudah tahu bila digawi berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Nah itu salah satu kewajiban yang kita belajar, wajib kita mempelajarinya, yaitu ilmu fikih. Nah, dikategorikan lagi oleh ulama yang namanya rukun Islam tadi, lalu pembahasannya mencakup meliputi yaitu bab fikih. Iya, nang kita belajar ini. Nah, fikih pulang apa? Macam-macam. Di sini ada fikih ibadah. Insya Allah kita memulai pelajaran kita dengan masalah fikih ibadah. Supaya jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita selama ini tahu kada ibadah kita bujurkah salahkah? Selama ini kita cara membasuh anak kita bujurkah salahkah? Selama ini kita sembahyang bujurkah salahkah? Puasa salahkah bujurkah? Masalah haid nifas bujurkah salahkah? Dan banyak pembahasan-pembahasan tentang itu. Mandi junub bujurkah salahkah sudah. Nah. Buhan pian alhamdulillah di sini ulun semua pada ada Habib semalam. Ulun itu di Kalteng jad dakwah. Jadi ada nang betakun kai-kai. Betakun kayak apa tata cara sembahyang junub kai-kai. Jangan tertawa pian bubujuan ini. Amunnya kai itu hanyar hendak belajar mandi junub berarti berapa puluh tahun sih Den? Mandinya kayak apa? Nah, ya ada. Kira-kira ini adalah langkah itu betakon juga. Mungkin ada, cuma kada tahu kita. Kada tahu. Intinya belajar. Kada ada kata terlambat. Ustaz sadar kalau aku nih paling mahadang mati aja lagi. Kerusakan belajar. Jangan. Selama masih hidup ada kewajiban. Munang sebelum-sebelumnya tak salah-salah. Oh kita nang ada pulang di kita pelajari. Nah banyak ada nang tadi masalah mandi junub masuknya di bab apa? Bab fikih ibadah. Fikih ibadah. Tata cara kayak apa misalnya di kamar mandi. Ya. Ada maaf banyak kita dapati misalnya klosetnya maaf ya kloset di sini. Kemudian gayungnya embernya sebelah sini. Tak tinggi kloset pada kan banyak kloset itu nomor tinggi gini ulah lah. Nah, kemudian embernya di sebelah situ atau di depan sini tapi terandah. Kemungkinan maaf kemungkinan misalnya ada percikannya masuk ke situ. Kemudian sedangkan kita membasuh dari situ. Nah, kayak apa ya hukumnya? Nah, najis dan mutanajis. Bila najis itu bendanya nang najis, bila mutanajis itu nang kena najis. Banyak kadang model-model kayak itu. Banyak. Perhatian kita kadang-kadang kada sadar. Kadang-kadang di masjid-masjid ada nang mungkin kada terperhati ya. Nah, kita nang sudah belajar kada kayak pacarannya supaya kada terkena percikannya, kada kena keburancingannya dan lain sebagainya. Kita perhatikan. Anak kita misalnya maaf buang air besar dan sebagainya kayak pacarannya. Itu penting karena apa? Hubungannya kaina bila najis ataupun tak najis, hubungannya dengan sembahyang kita. Sembahyang kita bila ada najis maka kada sah. Bila kada sah sembahyangnya berarti kayak apa status kita? Kan panjang berkisahnya. Banyak misalnya kaina bila kada sah taharahnya, kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya, kada sah sembahyangnya, panjangnya lagi, nah lain-lainnya.
Mandi junubnya kada sah, berarti sembahyangnya juga kada sah dan panjang lagi kisahnya. Itu berhubungan dengan fikih ibadah maksudnya. Kemudian lagi ada yang namanya fikih muamalah. Fikih muamalah itu tata cara orang bermuamalah. Muamalah itu banyak. Di antaranya muamalah jual beli, di antaranya muamalah sewa menyewa, di antaranya muamalah pinjam meminjam. Itu semua diatur oleh agama. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke pasar, ditakuni, "Sidin, satu persatu, ikam kayak apa tata caranya ijab kabul, tata caranya apa namanya akad?" Ditakuni Sidin satu persatu kayak itu. Ditakuni Sidin satu persatu kayak itu. Itu saking pentingnya ilmu ini. Itu fikih muamalah namanya. Ada kena fikih munakahah tentang munakahah nang berhubungan dengan pernikahan. Maaf, banyak terjadi orang sembarangan mengucapkan talak atau cerai tanpa disadari. Contoh misalnya jar nang bini, kayak ini caranya sudah jar, padahal salahnya sepele aja, masalah sepele aja. Pokoknya mau kayak ini juga aku ceraikan jar nang bini jar. Misal laki merasa dek itu ngaran lakian kan egonya tinggi, gengsinya tinggi. Ika itu kak anak ikam, jangan bini jar. Jatuh kata lak kada kayak. Jatuh kada. What? Kada, bayakan nang bini tadi. Ulun petakun nih. Ulun petakun. Oh suaminya belum mengiyakan. Suaminya bukan mengiyakan dan mengiyakan buah. Jadi kayak ini contoh. Jar nang bini kayak ini caranya jar. Anu aja kita cerai aja jar. Lalu jar laki pulang bertanya balik pulang kayak itu kehendak ikam lakinya nih anu pulang takut pulang itu. Lalu jar bini jar. Nang ngucapkan anunya nang bini jatuh kada talah. Istrinya nggak jatuh, lakinya. Nah, ayo. Hah? Di sini kada jatuh, di belakang jatuh kada? Jatuh ke sumur. Hah? Belum jari busana sini? Belum juga. Mana lagi ada kana berucap jatuh? Hah? Ini loh jar laki itu kehendak ikam, jangan bini pulang. Ayo, ayo ribut. Nah, jatuh. Karena apa? Laki ini mengiyakan. Kan lakinya bertakun, ini kehendak ikam, jar bini. Artinya apa? Hasil dari pembicaraan keduanya itu apa ya? Apa dikehendaki? Sepakat artinya. Berarti cerai. Kayaknya panjang kisahnya. Kayaknya dulu. Panjang kisahnya kayaknya dulu. Ini semacam dulu lah, sedang dulu. Kayaknya panjang kisahnya, kita pelajaran kada sehari-hari ini aja. Panjang lagi kita pelajarannya. Kada hari ini aja kita pelajaran panjang. Contoh lagi misalnya blang masalah sepele aja. Masalahnya kada apakah kalau masalah sepele aja. Kada jadi tukarakan ke baju hamuk misalnya. Atau lakinya hamuk dulu diminta ulahkan ini, kada ulahkan bini, sehari pulang misalnya. Blang sudah, ikam kucerai jar laki. Nah, mendengar bini ini mendengar bujur. Kemudian sudah tuntung sadar, wah aku itu ucapakan tadi, lah aku jadi lagi. Itu ucapakan jar. Kadang dulu adakah orang tadi saksi jar? Kadada jangan bini jar. Oh berarti kenapa apa jar? Jatuh kah kada kah? Nang kadada saksi jatuh kah kada kah? Jatuh kada? Jatuh tetap walaupun kada ada saksi. Saksi berdua tuh, saksi sudah. Allah Ta'ala saksi juga sudah. Nah,
Walaupun kalau di pengadilan agama kalau kada ada saksi ya kada jatuh. Itu di pengadilan agama. Di rumah pian jatuh. Nah banyak kan kayak itu. Muka itu sudah racak beratus kali ada kayak itu jar. Ayo. Terus bermain-main kada perhatian apa segalanya. Pakai chat, pakai telepon, pakai SMS, jatuh kada? Ikam kuceraikan jar, janang lakinya mencet ke bininya padahal jauh, kada langsung, kada berucap langsung tapi melalui HP, melalui SMS, jatuh kada? Jatuh juga. Kan banyak pula hal-hal nang kita kada paham, mungkin kada sadar ya. Yang kada sadar nih kita minta maaf ampun Allah Ta'ala ya. Nah kemudian ada hal-hal pulang yang namanya masa iddah. Masa iddah itu setelah inya terjadi perceraian tadi, ada yang namanya talak pertama, ada namanya talak kedua, ada namanya talak ketiga. Talak pertama itu masih ada kesempatan selama 4 bulan 10 hari. Bila dalam jangka 4 bulan 10 hari ini kemudian si laki merujuk nang bininya, maka diperbolehkan. Merujuk lah, lain merujuk kendaraan lain, mati bini yang dirujuk. rujuk pakai ain, rujuk artinya kembali. Kayak apa caranya? Mau manggil pangulu kah? Kada usah, asal belum limpat waktunya nang 4 bulan 10 hari tadi. Sebulan kah sudah mengucapkan sebulan lalu sadar misalnya lah nang laki sadar nang bini sadar kayak apa kita ini babulikan aja babulikan jar nang bini nah jar lakinya ikam kurujuk pulang boleh kada? Boleh. Mau kumpul lagi? Boleh seperti biasa itu. Tetapi bila lempat 4 bulan 10 hari sudah kemudian 4 bulan 4 bulan setengah misalnya, boleh kada lagi merujuknya? Kada boleh lagi. Terus kayak apa caranya supaya hana babulikan lagi, supaya jadi suami istri lagi? Maka wajib banikah sah. Panggil pangulu, 2 ekong saksi. Sudah coba itu nang penting nang rukun-rukunnya itu. Hah? Itu. Nah, lalu diperbolehkan. Itu terjadi sudah kalau talak pertama atau talak kedua seperti itu juga. Mau talak ketiga apa nggak caranya? Pon? Apa bu? Siapa sing kawin lagi bu? Nang bini kan nang laki kah? Orang laki kawin juga bu? Kaenakan bu, nang laki suruh kawin lagi. Masa akun biar nyuruh biar laki biar kawin lagi? Ya apa? Yang kawin siapa? Yang suruh kawin lagi yang bini apa yang laki? Yang bini, yang laki bang? Kada, kenyamanan laki biar suruh kawin lagi. Loh, tapi beneran loh, ulun semalam pengajian hari Jumat, ternyata ada adat di sini, di kampung sini, bila nang sudah talak 3, talak bain namanya kalau talak 3 itu, atau talak kubra, itu katanya di kampung itu, nang bini suruh kawin, nang laki membari, siapa nang laki yang nampak mengawini bininya tadi, kemudian nang laki kawin juga aja, kenyamanan pun lakinya kawin pulang juga. Nah, tetapi ujar kada berkumpul. Nah, bila kada berkumpul kada sah. Harus berkumpul. Ya maaf bahasanya ya. Dan harus berhubungan suami istri. Harus. Bila sekedar berfoto aja. Nah, kami sudah kawin ya berfoto aja. Lalu kawin orang lain ini, laki yang lain. Laki itu namanya muhalil. Muhalil itu nang menghalalkan nang bini ini kawin lagi dengan lakinya. Maaf bahasanya kayak apa berhubungan suami istri harus terjadi itu. Walaupun sekali. Walaupun semalaman aja. Ini bahasanya tabu lah, tapi ini penting. Nah, seperti adat yang seperti tadi. Asal kawin aja bahasanya aja. Formalitas aja. Ada boleh formalitas. Wajib kawin bubujuran. Setelah kawin lalu diceraikan. Kada boleh juga jar laki lah. Nah ikam kawinin lah. Aku hendak berkumpulan dan biniku ikam kawin tapi sehari aja lah jar. Boleh kada itu? Kada boleh juga. 2 hari aja lah. Kada boleh juga. Kada boleh bertentu. Bila bertentu itu namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah, kawin nang berjangka. Bahasanya kawin kontrak. Nah, tahu ada kawin kontrak.
Insya Allah di Banjar kada bang, di sana-sana aja, sana mana kata wah. Nah, boleh kada kawin kontrak? Kada boleh. Mujazina Umar, hada ainuz zina wal mut'ah ainuz zina. Yang namanya mut'ah itu nang kawin kontrak, kawin nang bejangka itu adalah ainuz zina, itu sebujur-bujurnya zina Jazina Umar bin Khattab. Nah, kalau sudah itu tadi, misalnya sudah kemudian diceraikan oleh lakinya tadi, terus habis itu ada masa iddah lagi, ya 4 bulan 10 hari. Gitu loh. Sama yang talak 1 kedua tadi sudah tuntung, habis itu apa? Langsung kawin nggak pulang? Kada, ada masa waktunya lagi 4 bulan 10 hari. Ini kadang-kadang hanyar kematian laki sebulan sudah kawin jar. Hanyar cerai seminggu sudah kawin jar. Boleh kada? Kada boleh. Ada namanya masa iddah. Ada masa iddah. Nah itu hal-hal yang seperti itu kita pelajari ya. Karena itu berhubungan, karena hubungannya apa? Dengan jiwa kita. Bila kita sudah bujur-bujur menjalaninya, syariatnya Allah Subhanahu wa taala kita junjung, kita laksanakan, maka disitulah timbul yang namanya karena ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa di situ. Maaf. Orang yang kada berjalan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun punya sugih banar, walaupun emas 50 kilo di tangan, misalnya belum nang di brankas, nang di tangan doh beberapa kilo-kilo, misalnya rumahnya paling bagus Sabta Marga, misalnya Sabta Marga aja kada sedunia. Bahagia kada pasti Ustaz, pasti ndak ada ceritanya. Memang kesengnya, mobilnya bagus, dandanannya masya Allah, rumahnya masya Allah, dalamnya hampa, hampa. Orang yang kada berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala kada bakal bahagia. Makanya Rasulullah itu sayang lawan kita. Rasulullah itu sayang benar lawan umatnya. Makanya di akhir-akhir ini ada orang yang bermimpi dengan baginda Nabi SAW, salah satu anak zuriat Nabi SAW. Dilihat Nabi dalam keadaan sedih, ditanyakan, wahai Nabi kenapa pian sedih? Ternyata jawabannya, ujar Nabi, banyak daripada umatku yang meninggalkanku. Maksudnya apa wahai Nabi? Banyak daripada mereka yang meninggalkan agamaku. Maksudnya apa meninggalkan agama? Apakah mereka keluar dari Islam? Kada. Ternyata apa? Mereka meninggalkan ilmunya Rasulullah SAW. Salah satu ilmunya Rasulullah adalah ilmu syariat. Makanya ketika itu, maka yang bermimpi Nabi SAW mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ulun korbankan jiwa, harta, dan apa yang kumiliki untuk umatmu wahai Rasulullah. Makanya mulai situ sidin, semua sidin korbankan, harta sidin, jiwa sidin, apa sidin, dengan segala kelelahan, demi untuk apa? Untuk menyampaikan ilmunya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah itu. Nah setelah itulah kemudian Rasulullah tersenyum. Kita ini bagian yang dipikirkan Rasulullah tadi. Kita ini bagian daripada orang yang disayangi Rasulullah SAW tadi. Kadahkun Rasulullah SAW umatnya ini masuk neraka, kadahkun umatnya ini terlalai, kadahkun umatnya ini bergelimang dengan dosa. Lalu diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Tadi orang-orang yang dibukakan hatinya untuk mereka berdakwah, untuk mereka mengingatkan, untuk mereka menyampaikan kepada umat-umat Rasulullah yang lain supaya kada tersalah jalan. Situ. Mudah-mudahan kita termasuk nang di situ insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi fikih munakah, panjang lagi. Fikih munakah itu kitabnya banyak lagi. Muamalah panjang lagi. Fikih waris ada juga. Banyak fikih waris. Fikih ngarannya ilmu faraid, ada hubungan dengan harta waris mewaris. Supaya apa? Supaya kada cekcok, supaya apa? Supaya kada berkelahian, supaya apa? Sudah diatur oleh agama. Quran langsung nama atur. Kita aja nang kada belajar, belum belajar. Dan lain banyak nih. Ada bab jinayat. Jinayat itu bab yang berhubungan dengan kriminal. Ada juga kena. Ada yang perampokan, ada aniaya segala, kayak apa hukumnya, kayak begini, dibahas panjang lebar di hukum fikih. Nah itu pentingnya kita belajar. Terus slide berikutnya.
Nah, bahkan pada perkembangan fikih juga melahirkan ruang lingkup seperti. Nah, sekarang karena zaman ini makin berkembang ya kan, makin sebagainya, ada macam-macam, ada fikih kontemporer ya kan, berhubungan dengan fakta-fakta aktual yang ada sekarang ini, realita sekarang ini banyak kan pembahasan-pembahasannya ya, yang itu dibahas oleh para ulama-ulama modern sekarang ini. Ada fikih khusus wanita. Ada yang karena yang khusus membahas masalah haid, nifas dan hal-hal yang berhubungan dengan seorang wanita, panjang. Ada fikih tahawulat, fikih tentang akhir zaman, itu ada juga dibahas oleh para ulama dan lainnya. Satu persatu lah kita insya Allah. Makanya kadang ada istilahnya belajar ini tuntung Ustaz, ulun sudah alim Ustaz, sampai dia kena lagi belajar kededa. Kapan? Sampai kapan? Sampai hendak mati. Hendak mati, di mati kita tuh pun masih dilajari kita. Apa? Kita waktu belajar ditalkin, dilajari kada. Idza ja'akal malakani, apabila datang kepada kalian dua malaikat, iyalah siapa malaikat itu? Munkar dan Nakir, menanyakan siapa man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Itu kan dipadahi, kita diajarkan kembali, artinya belajar. Tuan guru nama melajari nang hidup, ya ada. Nah itu. Nah, itu ruang lingkupnya dan panjang lagi. Kalau cuma ini sebenarnya panjang lagi, ada panjang lebar lagi yang dibahas tentang itu semuanya. Terus lanjut lagi, ya lanjut lagi. Fikih ibadah. Nah, yang dimaksud fikih ibadah apa Garang? Adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang membahas tentang hukum, tata cara, dan hal yang berkaitan dengan segala ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya yang bernilai ibadah. Biasanya akan berpusat pada cakupan hukum seperti fardu, sunnah, haram, makruh dan mubah. Jadi kalau hubungannya itu masalah ibadah, insya Allah kada jauh daripada yang 5 ini, fardu, sunnah, haram, makruh dan mubah. 5 macam ini kena. Jadi segala ibadah kita nang kita gawe itu kada lepas daripada ini. Aktivitas kita sehari-hari itu kada jauh daripada yang 5 ini. Ada fardu, ada sunnah, ada haram, ada makruh dan ada mubah. Fardu banyak, sembahyang 5 waktu fardu. Ya kan, nang sunnah apa? Makan tangan kanan, sembahyang qabliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Haram banyak, minum-minuman keras, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Makruh banyak, hal-hal yang itu tidak disenangi lah, tapi kada berdosa. Seperti makan makanan yang mengeluarkan aroma tidak sedap, seperti makan bawang mentah, ya. Makan apa lagi? Makan jengkol, apa lagi? Pete, ya. Atau misalnya tidur di sore hari pada asar dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang makruh seperti itu. Kemudian mubah. Contoh mubah apa? Bu, yang mubah itu artinya jais atau boleh-boleh saja. Artinya bapak digawi kada pahala, ditinggalkan kada berdosa juga. Sikat gigi di saat puasa. Adang dulu kalau bodol tidak boleh. Kalau bawa odolnya fresh, odolnya berbau harum, odolnya membuat ini. Tapi kalau misalnya bersikat aja biasa, tidak apa-apa, boleh. Jais. Apalagi yang lain contohnya nang mubah. Tidur siang, Bu. Iya. Kalau tidur malam, Bang, Bu. Jadi Bu tidur siang, bujur, benar. Tidur siang hukumnya mubah. Tidur malam, Bang, wajib lah, Bu. Berarti bila ulun malam kada guring sama laman berdosa ulun, Bu. Pun kenapa, Bu? Aturan mana itu, Bu? Aturan Pak RT? Ada nggak? Atau aturan pembakal presiden? Kada ada kalau? Nah, tidur siang atau malam asal hukumnya adalah mubah. Makan hukumnya apa makan? Makan, Bu, hukumnya apa, Bu? Makan. Minum. Nah, nih Bu Win minum. Hukumnya apa pian, Bu? Ma apa pian, Bu? Gawe apa pian tuh, Bu? Wajib gak? Kada minum berarti berdosa pian. Kada minum pian. Bila, karena apa? Wajib, definisi wajib apa? Bila digawi Bapak
hala bila ditinggalkan berarti bila pian kada minum berarti pian berdosa. Awas pian harus minum berarti loncek kena ada karena masih kada tahu una banyunya atau kada habis banyunya. Hukumnya makan minum adalah mubah asal usulnya, tapi bisa berubah jadi apa? Bisa berubah jadi wajib, bisa. Misalnya pian 3 hari kada makan kada minum sudah. Bila pian tambah sehari aja lagi, insya Allah di muka rumah pian bendera hijau akan berkibar. Kalau sekarang kan bendera merah putih, nah, bendera hijau akan berkibar. Kalau sehari lagi pian kada makan kada minum, hukumnya apa pian makan minumnya itu? Wajib. Kalau kada mati, kada guring pian 5 bulan kada guringan sudah. Ujar dokter bila kada guring pian dah pian meninggal. Apa hukum guringnya? Wajib. Nah, itu nang contoh menjadi wajib. Ada kalanya misalnya kita di malam hari, aku hendak guring nah. Basung-sung misalnya hendak guring. Jam 10 sudah guring, jam 9 sudah guring supaya kau bangun tahajud, supaya kau bangun subuh. Misalnya, berniat seperti itu pian. Nah, hukum guring pian itu jadi apa ya? Hukumnya? Sunyi. Malaikat cak lewat. Kada apa tersalah kada apa. Insya Allah bila tersalah kada didiriakan kada juga. Ini lain di sekolahan kada. Apa ya hukumnya? Tidurnya bila berpahala tuh apa ya? Bila pahala apa? Bisa wajib, bisa sunnah. Kalau sunnah definisinya apa? Bila digawi pahala, bila ditinggalkan kada berdosa dan kada berpahala juga. Jangan kada berdosa aja apa aja, kada berpahala juga itu nah. Kada berpahala. Jadi bila kita guring niat seperti tadi, maka mulai pian jam 9 guring sampai jam berapa tadi? Bangun misalnya jam 3, jam 4 atau jam 5. Nah, sepanjangan pian guring itu sudah dapat tahimata pian. Sudah dapat segar bangunnya. Plusnya lagi pahala. Makan gitu juga, makan tadi, minum. Itu hukumnya mubah, Bu. Mubah artinya apa? Diminum kada pahala, kada diminum kada berdosa juga. Itu anggaran mubah. Mubah. Tapi bisa jadi itu menjadi sunnah, menjadi pahala juga. Ya, niatakan aku supaya kau minum ini kau beribadah supaya kada mati, supaya sehat, supaya ini segalanya, maka minum kita pun menjadi pahala. Nah, orang nang faqih, orang nang ahli fikih, orang nang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di sini, itu paling ditakuti oleh setan iblis. Lebih ditakutinya daripada alfi abid. La faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang nang belajar ilmu fikih seperti yang kita belajar sekarang ini, itu lebih ditakuti oleh setan iblis daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah di sini nang cuma beribadah aja, malam sembahyang, siang berpuasa, cuma karena belajar ilmu agama. Kayak itu aja gawiannya, karena mempelajari ilmu fikih seperti kita belajar ini. Nah, itu nang 1000 orang itu bandingkan nang 1 orang ini lebih ditakuti syaitan nang 1 orang ini. Pahalanya bisa jadi nang guring ini, nang ahli fikih nang guring ini lebih banyak pahalanya daripada nang ahli ibadah tadi. Nah, makanya itu kan nyaman kita. Nyaman artinya apa? Nyaman bisa merubah aktivitas kita dari bangun guring sampai guring lagi itu menjadi sebuah ibadah. Nyaman kalau kita pian bata tapas gesan lagi pian, ya bata tapas gesan lagi pian, tuntung bata tapas selesai. Saya kung bata tapas juga gesan lagi pian. Kemudian bisa jadi nah 2 orang ini walaupun misalnya batatai rumahnya, satu dapat pahala, satu kada dapat pahala, atau naudzubillah dapat dosa. Nah, dapat pahala, ya Allah, nah aku hendak berbakti kepada suamiku, aku hendak membersihi baju suamiku supaya beliau kana kawa beribadah, beliau kana memakai gasan mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi pahala kada?
Jadi pahala. Yang satu ini menggawi juga sama juga, nanti tapas 10 lembar, ini 10 lembar juga, tapi ini sangkal hati. Hah? Apa jar? Apakah bahasanya itu terserah aja, bahasa pian masing-masing. Sangkal hati, menyarik-nyarik lain sebagainya. Jadi pahala kada? Bahiriat non siapa? Bahiri? Bahirilah tetangga? Kada. Nah, saikong dapat pahala, saikong dapat dosa jadinya bilainya. Sangkal apalagi menyarik-nyarik laki lain sebagainya. Hah? Kayak ini kejar aja lagi dah, aku melondir aja daripada ikan dapat dosa, aku dapat dosa aja lagi aja. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi kita ini maaf, bisa jadi orang itu satu profesi. Sama-sama berdagang berdua di pasar, tapi satu pahalanya lebih banyak, satu dosanya lebih banyak. Kenapa? Satunya tahu kayak apa menjadikan aktivitasnya menjadi ibadah, satunya kada tahu. Padahal sama-sama di pasar, atau mungkin sama-sama seorang pelajar, atau mungkin sama-sama pegawai. Apa sih? Nah, membedakan adalah ilmunya. Nyaman. Jadi pian mulai bangun guring sampai hendak guring pulang, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Bagi siapa? Bagi nang belajar. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama ujar Allah Taala orang nang belajar, nang mengetahui lawan orang nang kada mengetahui. Nah, tujuan kita supaya jadi orang nang mengetahui. Lebih dari itu bonusnya apa? Orang nang kalau bukan ulama yang menjadi para wali, maka siapa lagi? Artinya ya insya Allah mudah-mudahan pian jadi wali seberataan insya Allah. Jadi wali seberataan artinya udah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya fardu, sunnah, haram, mubah dan lain sebagainya. Karena hubungannya panjang enak. Ada puasa, ada zakat. Insya Allah satu persatu kita bahas di sini. Satu persatu kita bahas di sini insya Allah. Terus lanjut lagi. Fikih wanita. Ya. Jadi lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi tentang khusus wanita. Tidak jauh berbeda dengan pengertian fikih ibadah, hanya saja lebih spesifik kepada bahasan wanita. Misalnya tata cara pelaksanaan sholat bagi wanita. Kan ada perbedaan kan antara tata cara sembahyang laki-laki lawan sembahyang bibinian. Kada sama. Pian bolehlah datang ke Sabtu Marga di muka sana. Kada ada imamnya aja, ayo kita jadi imam di muka, boleh kada? Kan boleh, bisa riki kaum bian. Ada tata cara. Berarti apa? Oh, bibinian kada boleh jadi imam, bibinian di belakang aja. Misalnya ada pian berapa orang, 20 orang ini. Kemudian ada pulang, maaf bahasanya khunsa itu bencong. Tapi bencong asli lah. Kayak bencong asli dalam bahasa Arab itu namanya khunsa. Bencong asli maaf bahasanya punya 2 alat kelamin yang kedua-duanya aktif. Kelamin laki-laki beisi, kelamin perempuan beisi, itu namanya khunsa. No, kayak apa hukumnya? Ada hukumnya dibahas. Bila berkumpulan ini siapa yang jadi imam? Ada. Khunsa beberapa orang tak kumpul lawan lelakian, siapa jadi imam? Ada. Sama-sama perempuan? Ada. Lain bencong nama inilah, bencong itu dibuat-buat. Itu lelakian aslinya. Lelakian. Walaupun sudah dioperasi, tetap lelakian nih ya. Karena boleh. Itu ada. Memang dari lahirnya seperti itu. Ada pembahasan di kitab pun ada dibahas itu. Ada, dan mungkin kalau dihitung mungkin 1,1 juta mungkin baru ada. Ya. Nah itu. Kemudian perkara haid atau nifas, kewajiban wanita kepada suami ada, ya kan dibahas. Segala hal yang meliputi hukum fardu, sunnah, mubah, makruh atau haram dalam ruang lingkup perempuan, khusus bibinian. Ada juga kayaknya pembahasannya. Nah, itu pembahasannya. Kemudian lanjut lagi. Tujuan mempelajari fikih apa garang tadi? Allah memahami hukum Allah adalah memahami hukum Allah agar tercapai kesolehan. Bila sudah tercapai yang namanya kesolehan, maka otomatis insya Allah anak kita jadi anak yang soleh. Jangan kita berkhayal menjadikan anak kita anak yang soleh kalau kita belum mensolehkan diri kita. Itu rumusnya. Insya Allah kita ini adalah hasil daripada kesolehan orang tua kita. Iya kada? Orang tua kita mengenalkan kita kepada ulama.
Orang tua kita nang membawa kita ke yasinan, orang tua kita nang membawa kita ke maulidan, orang tua kita yang membawa kita minta banyu penerang hati kepada Tuhan Gula dan sebagainya. Iya kada? Artinya apa? Kita ini hasil orang tua kita. Sekarang menjadi PR-nya, apakah kita memperlakukan anak cucu kita seperti orang tua kita melakukan kepada kita? Nah, itu jawabannya kepada kita sendiri. PR untuk kita masing-masing. Andai kata sama, maka insya Allah anak kita pun menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Dan sekali lagi, ya, 90% bahkan dikatakan karakter seorang anak itu sekarang ini menurut atau mengumpati ibunya. Jadi bila ibunya solehah, insya Allah kada jauh anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Pian mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani dengan segala makamnya, karomatnya, kewaliannya, siapa nang buju-bujuan mendidik pertama kalinya adalah ibunya. Bagaimana caranya supaya jujur beliau? Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Al-Habsyi yang kita baca tiap malam Sabtu. Siapa yang mendidik beliau menjadi ulama besar, menjadi wali besar? Mamanya. Setiap beliau mendengar cerita manakib wali-wali besar, si anak ini Habib Ali Habsyi datang kepada ibunya, wahai ibunda, tadi aku mendengar Habib itu, wali itu, tuan guru itu menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai ibunda, tolong doakan ulun seperti beliau. Didoakan oleh mamanya. Didoakan oleh mamanya. Sampai apa? Jadi Imam Ali Habsyi seorang wali kutub. Siapa lagi kita mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani tadi? Ini bagi yang bisi anak yang di pesantren, ini jadi acuan kita. Siapa? Ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya untung pian nang bisi anak nang di pondok akan pesantren, insya Allah aman, jiwanya aman, jasmaninya aman, lingkungannya di akhir zaman seperti ini. Syekh Abdul Qadir Jailani contohnya. Suatu saat beliau ini masih kecil, dibawakan karena memang ibunya ini sadar bahwasanya kalau perkumpulan dengan anak tercintanya itu, kalau cuma di dunia ada batasnya. Berapa paling banyak waktu di dunia berkumpul dengan anak kita? 50 tahun, 70 tahun itu paling lawas. Ya, jarang yang sekarang umur sampai 100 tahun, jarang. Minus, kurangkan dengan anak kita berapa umur kita. Tapi mereka yang sadar bahwasanya perkumpulan yang abadi, yang selama-lamanya adalah di akhirat nanti, di surga nanti, maka bagaimana seorang ibu yang insya Allah akan berada di surga mengusahakan supaya anaknya juga masuk surga. Syekh Abdul Qadir Jailani diutus hendak belajar ke negeri yang lain, ya. Kalau ini insya Allah besi duit banyak, hendak ke Mekah, hendak ke Hadramaut, hendak ke Mesir, nyaman. Anaknya Bu Santi insya Allah prosesnya kada ribet, sudah berada di luar negeri di Hadramaut sana. Tapi zaman dulu kada segampang sekarang. Zaman dulu harus melakukan perjalanan jauh, bisa pakai kuda, bisa pakai onta, bisa jalan kaki dan sebagainya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun perjalanannya akan ditempuh. Tapi seorang ibu yang sadar akan kebaikan dan kesolehan anaknya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil waktu itu, tapi dididik sudah. Wahai Abdul Qadir, aku wasiat kepada engkau, aku pesankan kepada engkau untuk engkau selalu menjadi orang yang jujur. Itu salah satu perkataan ibunda daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sekarang ini aku titipkan uang untuk ongkos engkau belajar nanti di negeri tersebut. Lalu buai duit tadi, yang duit uang bahari lah, mungkin dari emas atau dari perak, dimasukkan ke baju, diselipkan di dalam, dijahit pulang oleh ibunya. Maka berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan rombongan atau kafilah bahasanya. Berjalan di perjalanan, ternyata di perjalanan ada perampok. Akhirnya diperiksa semua, diambil, dirampas semua harta-hartanya. Tinggal satu orang, Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil. Dilihat, ditakuni oleh perampok. Kamu bisa apa ada? Ini orang sudah setor seberataan, sudah kami rampas berataan. Kamu apa ada bisi? Bahasa kitanya tuh. Ada ajar. Apa ajar perampok tadi? Ini di sini nah, ada duit aja sedikit. Jujur, kan pesan ibundanya tadi harus jujur.
Ibaratnya bahasa kita, ibu jujur aja, kita jujur, tapi yang menang perampok jangan jujur. Itu kan kita nama sirakan seorang. Tapi ini Syekh Abdul Qadir ini bagaimana buah didikan seorang ibu. Kemudian habis itu apa pian? Nang perampok ini jangan mah anu kita nih, mulai kita nih. Iya garang, mana sini aja. Lihat, sengaja sebujur. Aneh sih orang ini. Sudah, kita caranya kita bawa aja ke kepala kita, kepala perampok. Dibawa ke kepala perampok, sampai ke perampok apa kabar artinya kan? Ini ada anak kecil. Kita takuni masalah ini malah mengaku jujur. Tambah kaget juga nih si anunya, heran juga si kepala perampoknya. Kita kunya kayak siapa nama engkau? Namaku Abdul Qadir. Bujurkah? Ujar buhannya nih, ikam ada bisi duit. Bujur. Mana garang? Iya bujur. Dia bilang kan, nih uangnya. Heran ini. Lalu kepala perampok ini berpikir, artinya ikam ini jadi kayak ini, kenapa garang? Kan ikam orang sebertaan, beratnya tuh bisa menyembunyikan diri, bisa berdusta untuk supaya selamat, supaya hartanya kada diambil. Ikam malah jujur. Kenapa ikam lakukan demikian? Ujar kepala perampok. Apa jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah terdidik daripada ibunda yang solehah? Apa kata beliau? Ibuku telah berwasiat kepadaku dan aku telah bersumpah untuk tidak melanggar perintah ibuku. Salah satu perintah ibuku adalah untuk selalu jujur. Maka di saat seperti ini pun aku pun jujur. Karena aku telah bersumpah demi Allah kepada ibu. Langsung kepala perampok ini sadar, ya Allah, artinya ini anak kecil yang belum ada dosanya, begitu dia bersumpah kepada Allah dan tidak ingin melanggar sumpah tersebut kepada ibunya. Kita ini ujarnya sudah berapa banyak sumpah Allah yang kita langgar. Sudah berapa banyak sumpah-sumpah kita kepada Allah yang kita langgar. Sudah banyak perintah Allah yang kita langgar. Saatnya sekarang juga katanya, wahai Abdul Qadir, aku sekarang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala denganmu. Dan sekarang aku menjadikanmu sebagai guruku. Kalian wahai pengikut-pengikutku, anak buahku semuanya, aku sekarang berhenti daripada pekerjaan ini dan aku menjadi murid Abdul Qadir. Ujar anak buahnya apa? Wahai kepala kami, wahai pimpinan kami, dahulu engkau pemimpin kami dalam merampok, dalam merampas dan sebagainya. Maka sekarang engkau adalah pemimpin kami untuk menuju Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, buah didikan daripada ibunda yang salehah, dari kejujuran seorang anak yang telah terdidik dari seorang ibu. Bagaimana bisa demikian? Pasti ibunya orang soleh. Pasti ibunya orang soleh. Jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat itulah mereka semua ini pun menjadi ulama-ulama, menjadi orang soleh sebenarnya. Masih kecil loh Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi buah daripada ibunda yang soleh. Imam Syafi'i pulang. Madhab kita dalam fikih yaitu Imam Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama lengkap beliau. Bagaimana didikan seorang ibu daripada beliau? Suatu saat beliau ini kan sudah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i ini. Kemudian beliau pulang ke kampungnya, kalau tidak salah di Mekah. Kemudian dilaporkanlah oleh anak buah beliau, murid beliau kepada ibunda. Lalu jadi bunda kan bahabar dulu lah bahasanya. Kalau ini kan anak bule kekuitan, bahabar dulu, menelpon dulu. Ini ibaratnya beliau mengutus dulu murid beliau kepada ibunda beliau. Dikatakan, ditanya oleh ibundanya Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i itu Muhammad bin itu membawa apa beli ke sini? Oh masya Allah bu, beliau membawa harta yang banyak, hadiah dari raja ini, hadiah dari semuanya banyak, dan juga membawa ilmu, tentunya sudah tahu ilmu. Apakah seorang ibu senang, gembira, bahagia? Tidak ternyata. Malah disuruh oleh ibundanya, sampaikan kepada anakku Muhammad bin Idris, apabila dia datang ke sini kan membawa harta demikian rupa, bilang kepada dia, tidak usah datang kepada aku. Di saat itu juga mendengar pesan seperti itu juga, langsung oleh Imam Syafi'i hartanya dibagikan langsung, dan datang kepada Imam Syafi'i, bersimbuh kepada ibundanya Imam Syafi'i. Itu didikan ibundanya. Itu didikan orang-orang yang soleh, yang tentunya ibunya ada orang-orang soleh.
Jadi mereka, bagaimana kita sekarang kita sebut namanya, kenapa? Karena kesalehan ibundanya. Nah, kita berharap istri-istri kita, anak-anak putri perempuan kita menjadi orang-orang yang bisa meniru mereka sehingga anak cucu zuriat kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini balasannya. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, ya, berbuat baik dalam keadaan beriman. Beriman apa artinya? Orang yang bersyahadat, orang yang Islam. Kalau nya berbuat baik sebanyak-banyaknya, tapi maaf, inya kada Islam, kada dapat apa-apa. Karena bila nya masuk Islam, maka itu dihitung menjadi kebaikan-kebaikan pahala. Bila nya kada Islam, kada masuk. Maka pasti akan memberikan kepada kehidupan yang baik, akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl 97, hayatan thayyibah. Nah, itu yang dimaksud di situ adalah hayatan, palnuhyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan memberikan kepada kehidupan yang baik. Nah, itu yang dimaksud kehidupan yang baik tadi. Nang kehidupannya walaupun dia dalam keadaan sederhana, maaf kekurangan harta fasilitas, tapi dia akan bahagia. Hayatan thayyibah. Terlebih lagi dia punya fasilitas, dia punya harta, dia punya apa-apa yang mendukung dalam kehidupan dia, pasti lebih bahagialah lagi. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu, ya. Kemudian setelah ini silahkan kalau ada yang hendak ditakunakan dalam permasalahan yang kita sampaikan tadi atau masalah yang lain, kalau bisa ulun jawabakan, kalau kada bisa insya Allah kita tahan, kita pending, insya Allah pertemuan berikutnya kita jawabakan. Ya, sampai di sini Pak Alaihi falyatafaddal, silahkan. Pertanyaan, ada mikrofon, mau hendak bertakun silakan. Kadut sasupan ya, nak bertakun silakan. Anggap rumah sendiri. Apa hubungannya rumah sendiri dalam bertakun? Artinya ya kadut sasupan bertakun silakan. Nggih. Ya, silakan. Kada usah supan, kada usah. Anggap ulun kadeda di sini. Kayak pepetakon main kadeda aja. Ayo, silakan. Nang baik ulun sampaikan tadi ataupun masalah-masalah lain kada Bapak, silakan. Mun ada wadahnya, silakan dimakan. Hukum makan apa tadi? Ya, silakan. Insya Allah kita akan membahas bab per bab nanti, mulai bab istinja, bab taharah, kemudian bab wudu, kemudian bab sembahyang, insya Allah sampai seterusnya insya Allah. Ya. Inya bila kada batakun tuh antara dua aja, kada paham lalu atau paham benar, antara dua aja Bang. Tahu om di sini bukan pian nih, paham benar berataan kah atau kada paham lalu kah? Insya Allah paham benar berataan Bang lah, insya Allah. Tapi kalau yang kurang paham lah, kurang, ya paham jepian seberataan atau kutak kurang kah? Apa? Silakan, jangan supan. Ampian supan ada satu juru bicaranya kah biasanya kalau kami itu ada jubirnya. Kalau di Manarap tuh ada supan batakunnya ikamnya jar jadi ikam aja jar sampai bulikan nggak dapat takut jadinya
Ya silakan, ada misalnya ada sopan nang lain nang bisa bapandir. Insya Allah bila tersalah soalnya kad ulun sariki. Insya Allah tuh. Ya silakan. Nang Supan pian chat Ibu Santi, nang BC nomor Bu Santi, atau chat Bu Win, atau chat Bunda. Nang Supan secara langsung, atau tulis di buku kertas. Kalau bisa ulun saya public speaking, jadi bisa aja, bisa aja. Silakan, itu mikrofon ada, hendak secara bamik langsung atau pakai buku atau pakai chat itu silakan. Ada yang masuk ke Bu Santi kah, Bu Win kah, ke Bunda kah, silakan. Adakah tahunakan? Bida Hafiz, siapa Bida Hafiz ngarannya? Siapa ngaran? Kadang-kadang lagi semalam. Baby, adakah pertanyaan? Harus Supan, anggap keluarga kita seberataan di sini. Dasar keluarga juga, ya kan? Al-ikhwah, al-muslim, akhul muslim. Saudara itu adalah saudaranya yang lain. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Pembahasan ini paham aja lah. Pembahasan yang ada di sini nyata kita paham Ben. Belum dibahas. Insya Allah jelas saja lah. Jelas saja lah. Kalau nang kurang jelas, batakun aja. Kata Bapak, insya Allah batakun kada bayar biar. Apa? Insya Allah buku menjadi rujukan kita. Ini ada buku Habib Segaf, guru kita, yang berjudul Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya. Insya Allah kita rujukan juga. Ini jadi ada juga kitab Risalah Mir'atul Mar'ah, cerminan perempuan, khusus Guru An-Nur. Guru An-Nur mana sih itu? Matapura lah. Tapi asli orang Alabiu Pemangkih sini. Tapi masya Allah ini masalah berhubungan dengan wanita-wanita kayaknya. Di ini juga karangan Guru Ulun untuk fikihnya, karangan Habib Muhammad bin Hafid di Madinah, orang Indonesia tapi di Madinah. Jadi insya Allah kitabnya kita jelas saja. Ada kitab lain-lain tuh ada. Insya Allah dari guru-guru kita yang jelas keilmuannya juga. Insya Allah kitabnya jelas juga, sanadnya insya Allah jelas juga. Ya, adakah kita gunakan tadi? Coba saya ikut memulai dulu. Bila ada nama mulai saya ikut kenal dulu lagi. Nama mulainya ini siapa ini nih? Pun. Kayak apa? Jangan Supan. Ya, silakan. Banyak kan Bapak juga? Inggih. Tadi. Ya. Nah, kayak ini. Merujuk itu kada mesti nang bini mendengar. Cukup misalnya ini kan pas Abah Sarikan, lalu saya kong ke barat, saya kong ke timur, misalnya. Lalu di dalam tanpa sepengetahuan istri, lalu si lakinya aku rujuk jar, walaupun nang bini kada mendengar, itu sudah sah rujuknya. Ya. Ya kalau kada merujuk ya kada rujuk. Kada tahu, ditakuni kada tahu. Nah, kada tahu ini kada jelas. Gitu lah. Jadi harus ada minimal walaupun bininya kada tahu, tapi biasanya pasti laki lu pada aku sudah merujuk ikam jar. Soalnya mungkin ada satu apa bingung juga.
Artinya ingat dari itu tadi sampai ke arba atau asyuri wa asyra 4 bulan 10 hari itu batas. Itu batas kita berpikir. Kayak apa nih? Lanjutkah atau sudah kata saya? Kalau misalnya kada kau dipertahankan, ya, 6 bini sudah dipadahi sekali, 2 kali, 3 kali, sudah kada mau melanggar perintah Allah seterusnya, ya itu sudah. Bisa berubah hukum talak yang asalnya mubah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa menjadi sunnah dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau seperti itu ya harus diperjelas. Artinya kayak apa? Tentang kita sebut. Ya insya Allah ini kadang-kadang gengsi lakian nih tinggi benar, kadang-kadang ucap. Tapi insya Allah kalau lakinya insya Allah orang yang berpengalaman, orang yang tahu dihukum, orang yang belajar insya Allah paham dengan hal itu. Insya Allah paham. Beda yang kada paham, yang kada belajar. Nah penting itu belajar. Artinya apa? Nih misalnya pian nih, maaf nih sudah belajaran dan sebagainya. Laki pian misalnya belum terbuka hati, kada tahu masalah-masalah itu, pian memadahi. Tapi bukan menceramahi lah, memadahi aja. Jangan habis bulik ke ini sampai ke rumah abahnya duduk. Aku terus belajar. Jadi aku hendak ceramah dulu biar dapat pian. Salah jangan. Kan badep kita lawan laki. Badep lawan laki. Bagaimanapun juga laki kita adalah raja kita. Bagaimanapun mama sekalipun ahli maksiat laki kita, ahli maksiat wajib kita taat. Selama ketaatan itu untuk Allah. Tapi kalau taat untuk misalnya ayo malam ini kita minuman, ya kada wajib taat. Nah, jadi walaupun ahli maksiat suami kita, wajib kita taat kepadanya. Selama ketaatan itu untuk Allah dan Rasulullah. Nah, ada pertanyaan tadi seperti itu. Kada jelas nih artinya. Nang laki ini sudah ma'anukah belum kah? Ya itu deh, kembalikan kepada lakinya. Apakah sudah mengucapkan, apakah sudah merujuk atau belum? Nah gitu. Pon nggih. Statusnya apa dulu? Sudah bercerai secara agama kah atau kayak apa kah? Kalau proses gini loh, ini ulun jelaskan dulu lah. Jadi di dalam kita hidup di Indonesia ini ada 2 hukum yang kita pakai. Yang pertama ada hukum Islam, hukum agama. Nah kita jelaskan tadi ini hukum agama. Ada yang namanya hukum negara. Nah hukum negara yang model proses tadi. Lagi masih prosesnya, belum keluar surat cerainya. Ada ini dulu. Lakinya sudah menceraikan kah belum kah? Laki sudah menceraikan kah belum kah? Sudah berarti. Kalau selakinya itu sudah menyampaikan talaknya, itu sudah jatuh. Walaupun prosesnya belum. Proses itu untuk mendapatkan surat dan lain sebagainya. Tapi kalau secara hukum si istri terus setelah diceraikan oleh suaminya, maka udah jatuh talaknya. Dari saat itu sudah terhitung. Ya, terhitung, nang dihitung juga 4 bulan 10 hari itu mulai kapan lakinya itu menceraikannya. Nah di situ Bu. Jadi istilahnya kada ada proses kalau dalam agama ini. Kadang dunia masih proses inya hendak menceraikan kada. Dalam agama ketika dia menyampaikan, ketika dia mengucapkan, nah itu jatuh sudah. Kada ada proses itu bingung laginya aku menceraikan kah, ceraikan kada. Kada tuh ucapakan lagi. Nah itu belum. Misalnya perempuan pokoknya aku ceraikan ya 1000 kali mau ucapakan gitu, laki kada iya akan jatuh kada kah? Kada jatuh. Makanya sengaja Allah Ta'ala meletakkan hak talak itu di suami. Itu pun masih banyak talak. Coba kata talak itu diunjuk ke bibinian. Kira-kira tuh tak salah sedikit ikam muterai lagi kujar. Nah hanya tak salah sedikit aja. Untung kata-kata talak tuh kada diberi ke bibinian. Untung coba mungkin sehari mungkin 1000 kali menceraikan lakinya. Allah Ta'ala tahu aja. Allah Ta'ala tahu. Nang kayak ini pun nang maaf nang tadi nang lakinya kada paham. Iya nang tataan makan dua. Terbawa ego kah atau apakah lalu seperti itu. Dan perlu dipahami pian kayak apapun jua lah.
lelakian itu, Allah lakian lelah egonya lebih tinggi daripada binian. Maaf, walaupun laki kita ini salah, tapi model kita menasihati, model kita memadahi, kadang mendengarkannya, kadang mau didengarkan laki, walaupun laki ini tahu bahwa nang dibandingkan bini ini bujur, inya nang salah. Jadi pian harus sadar-sadar juga, maklumi ya laki nih. Iya kada, bujur kada, maaf bujur kada, lu sampaikan, bujur. Enggak, jadi kita memaklumi juga, jangan laki suruh maklumi, biar harus maklumi juga laki. Jadi nang laki itu nang egonya tinggi, nang ibaratnya amun salah itu kada mau dipadahi, walaupun dia sadar egonya salah, cuma pakai bahasa nang lain. Nah seperti itu. Jelas kada Bu? Nang pertanyaan pian tadi nyambung kalau lah. Nah kayak itu. Maksud jadi kada ada istilah proses tuh kada ada. Ya. Jadi kayak ini maksudnya terus apa yang kita pakai? Ada hukum negara, ada hukum Islam. Nah, misalnya contoh terjadi perceraian antara suami dan istri, kalau dalam hukum pengadilan agama itu kada keluar, artinya kada dihukumkan cerai selama kada ada saksi. Tetapi kita sebagai orang muslim, kalau itu terjadi maka kita bawa sini memang menjatuh dan kita pakai hukum ini. Adapun hukum negara itu untuk sebagai formalitas, untuk sebagai dokumen dan lain sebagainya. Tetapi jatuhkah atau kada? Tetap jatuh. Nah gitu. Jadi wah kan kada ada saksinya Ustaz. Kenapa? Nah karena berpacuan seperti itu, lalu banyak lagi merasa berduaan aja lalu menceraikan. Kada kawa. Seperti itu. Ya. Kayak Pak, jelas saja kah? Bu, nih Bu siapa nih? Siapa ngaran pian Bu? Nggih. Adakah yang takunakan? Jalan aja. Nggih. Masih. Kecuali ada maaf misalnya orang bernikahan ada setelah nikah dulu, misalnya ada pian itu ingat ada namanya kata taklik. Daklah. Nah, artinya jar bila kada memberi nafkah, ini beri nafkah kada? Memberi nafkah aja ada, mitnya memberi nafkah sampai sekian atau meninggalkan tanpa kabar sekian lama, ya kan? Maka ketika sang istri menggugat ke istilahnya tuh ke pengadilan dengan membayar iwat sekian-sekian, maka jatuhlah talaknya. Nah, kalau itu setelah itu bisa jatuh talak. Si bibinian tadi karena ada taklik itu artinya bergantung. Ya, itu kalau dia waktu menikah ada mengucapkan kata taklik suaminya itu. Tapi kalau kada, tetap statusnya sebagai istri. Wah, aku kada lakiku kada mau mendatangi aku lagi berapa bulan lawas sudah aku kawin aja. Kada boleh. Harus ada dulu. Nggih, harus jelas dulu statusnya. Jadi statusnya harus jelas dulu. Kan wah ini ke zaman insyaallah zaman canggih sudah. Bisa ditakuni lewat SMS kah, lewat chat kah, kada langsung mulai nang lain, kan ada tuh bisa disampaikan. Kayak apa status aku nih misalnya gitu. Apa statusnya ini? Sudah diucapkan tercerai kah atau kada kah atau kayak apakah? Nah kalau pernah ya berarti masih status sebagai seorang istri. Nah. Iya. Banyak sebenarnya permasalahan kita ini, khususnya problematika masalah rumah tangga kita tuh banyak sebenarnya. Insya Allah. Tapi insya Allah kita selama kita belajar, artinya kalau ada tak salah-salah itu ya Allah Ta'ala memaklumilah, memaafkanlah atas kita semuanya. Ya. Adakah yang lain? Nggih, silakan Bu Santi. Ada mikrofon kah? Coba mikrofon, tolong anukan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru, ulun subjek. Jadi ulun bertanya seperti ini. Suami saya
dia ke tempat wanita lain. Bahkan ada beberapa wanita, dia mengatakan saya mau dinikahi asal tidak mempunyai istri atau dicerai istri-istrinya yang lain. Oke, kata seorang suami. Terus setelah itu memang dia tidak menceritakan istri AB-nya, dan dia bilang bahwa dia sudah menceraikan, istri saya sudah saya ceraikan. Jadi yang B mau dinikahi subjek A tadi bertanya, Bu, bagaimana nasib saya? Lama kelamaan kan mendengar bahwa katanya setelah terjadi pernikahan bahwa A mau dinikahi karena sudah diceraikan, B mau dinikahi karena si A sudah diceraikan. Nah, padahal suami ini belum menceraikan dan si A ini tidak tahu. Lama kelamaan tahu karena si B tadi sudah terang-terangan, dia sudah unggah atau bagaimana, bahwa dia itu suami saya tidak mempunyai istri kayak gitu. Ternyata dia mempunyai istri. Terus pertanyaan si A, Bu tanya kepada saya, apa status saya? Apakah saya ini cerai? Apakah saya ini masih jadi istrinya? Karena tidak tahu dia itu kalau dicerai, dan suaminya itu tidak menyampaikan cerai, tapi kepada istri yang lainnya dia menyatakan sudah cerai. Terima kasih, mohon maaf. Ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Santi ini perwakilan dari banyak kasus-kasus seperti ini. Perhatikan, makanya penting nih kita bibinian belajar, lelakian belajaran juga. Misalnya jadi Ibu tadi contohnya, ulun mau ulangi sedikit lah bola. Si A, seorang laki-laki BC, istri si A. Kemudian hendak kawin lagi dengan si B. Kemudian jer B, aku udah hendak jadi bini kedua. Amun pian menceraikan bini pian, kenapa Pak aku jadi bini pian? Kenapa Pak aku menceraikan biniku? Kemudian memastikan pulang si B tadi bujuran, barang pian mau menceraikan bini pian, aku ada lagi bisi bini, sudah aku ceraikan biniku. Kemudian terjadilah beberapa waktu kemudian si sang suami tadi mengawini si B. Si A tahu menahu, lakinya kada datang ucap ikam ku ceraikan kadada jua, mendengar dari orang-orang kadada jua. Sekarang status si A ini apakah masih menjadi istri si suami atau sudah diceraikan? Maka jawabannya pertama dulu kita bahas tadi, kata-kata talak itu walaupun si istri kada mendengar, walaupun tidak ada saksi, maka jatuh talaknya. Di sini seorang suami sudah berikrar, ditakuni oleh calon bini kedua, pian ada bisi bini, karena ada bisi bini tapi sudah kuceraikan. Walaupun si A tadi kada mendengar, maka status A sudah diceraikan. Mulai kapan? Mulai si suami itu berikrar. Makanya hati-hati. Hal nang jar guru muas semalam, dan sebelumnya kita mendengar juga dari guru-guru kita, ada hal-hal yang bermain-main, bercanda. Misalnya, wah ikam anu garang anak mau ini aku ikam bisi bini kula kada jar aku ini jomblo aja. Nah, ikrarnya mengatakan jomblo itu sama berarti inya kada bisi bini, jatuh bininya cerai. Jatuh bininya cerai. Jadi status si A tadi, bini yang pertama tadi diceraikan sudah. Walaupun nang bini si A tadi kada mendengarkan secara langsung. Tapi selama laki-laki mengucapkan demikian, ikrar demikian, itu juga menjadi si A tadi jatuh talak. Bagus nih pertanyaan Bu Santi ini. Banyak mungkin yang terjadi yang kita kada sadar. Sekali lagi kita harus belajar supaya hati-hati, karena para ulama-ulama itu, ulama hadram khususnya, yang paling diperhatikan mereka itu dua, lebih daripada yang lain, lebih daripada ibadah. Apa yang mereka perhatikan dua macam ini? Yang pertama urusan perut, yaitu halal haram. Yang kedua masalah kelamin, masalah kemaluan. Kemaluan apa? Ya hubungannya seperti ini. Bedanya apa yuk?
Yang membedakan antara zina dengan nggak zina cuma perkataan saya nikahi atau saya menikahi atau qabiltu nikah. Itu aja perbedaannya. Yang pertama jadi pahala, yang kedua jadi dosa. Atau yang tadi yang masih halal dengan yang sudah bukan istri suami istri, yaitu ada keluarnya kata-kata talak seperti itu. Jadi kata talak ini walaupun bagayaan jatuh kada? Jatuh. Bibinian nolakian begayaan bepandir mah dikam menganya ini ku talak aja dah kita. Iya kabahnya jar kita. Jatuh kada? Jatuh. Walaupun begayaan. Walaupun hanya bercanda. Nah, jadi hati-hati. Masalah cerai itu hati-hati. Untuk masalah yang di pertanyaan Bu Sati tadi, kira jelas saja kah pian kadakah? Jelas insyaallah lah. Nah, itu. Nyaman kok amun paham kita. Amun paham artinya minimal kita ada rasa kehati-hatian. Ya kalau lah insyaallah ibaratnya ada kesadaran hati kita. Mungkin ada sahabat kita, orang kita atau siapa kita yang seperti itu atau semuanya. Nah, kata. Ya. Adakah lagi yang lain? Silakan. Sudah mungkin ya. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun betakun dan biar kira-kira kita ini nyamannya setengah bulan sekali kan seminggu sekali kan? Bon? Sebulan 2 kali kah atau setengah bulan sekali kah atau seminggu sekali kan? Tergantung pemirsa. Udah Ustaz kami seminggu setelah berjalanan misalnya. Waktu lawan keluarga atau bagusnya kayak apa? Hendak tiap minggu kah atau setengah bulan sekali kah? Lebihnya bila sebulan 2 kali berarti setengah bulan sekali. Pengucapannya aja yang beda. Kayak apa menurut Bian? Kayak itu kah dulu? Setengah bulan dulu lah. Nggih, amun sebulan seminggu sekali kealiman langsung Bian. Terlalu alim malah pulang kena lagi Bian melihat mai alimnya ajar. Ya mungkin setengah bulan sekali dulu lah. Seminggunya mungkin anak Bian berkumpul keluarga dan lain sebagainya dulu. Tapi kita pun sudah berjalan, insyaallah kalau misalnya anak seminggu kali kita lihat keadaan kita. Untuk sementara kali ini mungkin setengah bulan lagi, jadi setengah bulan ke depan insyaallah. Minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada yang ulun sampaikan ada salah, mun ada tersalah ditagurakan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dirahmati Allah, orang yang dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah insyaallah, menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi ba'dihi tafarruqan ma'suma la fina wa la ma'ana syaqiyan am mahruma. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulamil amin du'atul muslimin fi muslimin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca salawat al-busyra ya. Al-busyra mungkin ada yang kada mendengar, insyaallah ini yang belum dapat ijazah daripada guru kita Habib Segaf Baharun, insyaallah dapat ijazah dari sini. Salawat busyra yaitu salawat yang insyaallah nanti kita baca sama-sama, yaitu salawat yang dimimpikan oleh salah satu daripada anak Abu Habib Hasan Baharun, langsung bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara mengamalkannya dibaca 41 kali setelah sembahyang subuh. Khasiatnya sama seperti orang yang membaca Yasin 41 kali dalam
untuk meminta dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya. Jadi pian menyatakan niat dunia akhirat dengan baca salat busyra tersebut yang langsung pian ini dari orangnya langsung dan meijazahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalimat daripada guru kita, guru mulia kita Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun. Nah, ini ulun akan lewat mikrofon. Insyaallah beruntung ya bagi suatu penduduk atau suatu desa, suatu kelurahan, suatu tempat kalau seumpama di situ ada majelis taklim. Karena majelis taklim itu adalah sumber daripada turunnya rahmat Allah. Karunia Allah itu semuanya bersumber daripada majelis taklim. Alhamdulillah kalau sama Ustadz Kausari mau dia itu buat majelis tempat ini, insyaallah jadi sebab berkah, jadi sebab anugerah yang didapatkan insyaallah oleh semua. Dan semoga dengan adanya majelis ini semuanya teriringi dan berkesinambungan serta bersambung dengan hidayah, riayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami apa yang telah disampaikan dan akan disampaikan oleh Ustadz Kausari itu benar-benar bersambung kepada guru-guru kami dan terus yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ilmu yang barokah. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga majelis ini menjadi sebab insyaallah seluruh penduduk di sekitar sini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan diberikan berkah dalam hartanya, dalam lingkungannya, dalam keluarganya dan keturunannya insyaallah. Dan semoga majelis ini menjadi sebab insyaallah jariah untuk kita semuanya sehingga setelah kita meninggal pun terus kita akan mendapatkan kebaikan daripada majelis ini insyaallah. La hadiniya wa likulli hadin salih wa la mana wa sallallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ana ijazahkan kepada antum semuanya untuk baca salawat masyru', salawat yang didapatkan langsung daripada salah satu anak Habib Hasan Baharun dari Rasulullah SAW dalam mimpinya, mana kata Nabi SAW kepada yang bermimpi yang baca salat masyru' ini sebanyak 41 kali hampir salat subuh sama seperti khasiatnya orang yang baca yasin sebanyak 41 kali dan mengabulkan hajat, mudahkan urusan. Jadi kalau ijazahnya nyambung maka antum semuanya ada di sini. Saya ijazahkan untuk bacanya dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah pada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا أولادنا
جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. Insyaallah sebelum menutup juga insyaallah ulun bahabar lebihan untuk malam Sabtu depan insyaallah majelis kita kedatangan tamu mulia yaitu Al-Allamah Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Husin bin Alwi bin Agil dari Probolinggo. Beliau adalah guru besar di Pondok Pesantren Darul Wahwa Dakwah dan murid senior Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah. Kalau buan semalam pian Sabta Marga bersalawat itu Habib Basim Alatos, yang mengenalkan ulun kepada Habib Basim itu ya ini Habib Husin bin Agil, sedin lebih tua, lebih sepuh. Nah, itu insyaallah malam Sabtu kalau ada perubahan habis sisa seperti biasa insyaallah dihadiri sidin. Silakan pian bawa memandang ulama. Memandang ulama itu kita punya hati keras memandang ulama, apalagi ulama itu orang soleh, wali, insyaallah itu mengikis dosa-dosa yang ada di diri kita. Karena paham memandang aja, karena kau bersalaman memandang aja, apalagi mendapatkan ilmu dari sidin. Ya insyaallah minta maaf, minta halal, minta ridha kepada pihak keberatan. Terima kasih atas kehadirannya. Pun di situ dipakai tempatnya. Jadi di sini tempatnya. Ya, insyaallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.